Bapak Ibu, saya rasa begini. Kemarin Pak Yo setelah firman dapat di hati, kuat sekali merasakan bahwa mungkin baru 50% yang sungguh-sungguh itu ya, sungguh-sungguh menginginkan, sungguh-sungguh menyiapkan hati, sungguh-sungguh ngerti apa ini pengurapan. Jadi waktu itu saya tanya gitu, Tuhan, masa sih mereka kan sudah ikut SPS sekian belas pertemuan, PTM dan semuanya itu. Kemudian mengkhususkan waktu hari ini datang ke sini, masa kok enggak sungguh-sungguh gitu ya, itu. Bukan, beda loh Bapak Ibu ya. Kak Yo boleh dinaikkan sedikit supaya saya. Jadi beda dengan gini. Bukan, masa sih Pak Yo ngomong gitu, masa mereka, bukan, saya tanya Roh Kudus. Kenapa ya? Kan semestinya Bapak Ibu sudah sekian belas minggu, sekian puluh kali, lebih dari 20 kali PTM, dan kemudian menunggu di sini berjam-jam, dan seperti itu mestinya kan sungguh-sungguh ya. Mestinya kan segenap hati, mestinya kan menginginkan gitu. Tapi kenyataannya memang enggak gitu. Baru setelah mulai maju berdoa, ya saya rasa betul. Masih ada yang penuh dengan dirinya sendiri. Itu. Jadi itu penuh dengan dirinya sendiri, jadi udah penuh. Gitu. Nggak bisa dikasih apa. Gitu. Jadi pengurapan ini oke. Banyak orang ngomong gini Bapak Ibu, saya mau langsung dari Tuhan. Oh boleh. Gitu. Silahkan aja langsung dari Tuhan. Kayak Pak Yo ini 17 tahun. Itu aja juga belajar dari Smith Wigglesworth, John Gillick, ya Pak Yo. Gitu. Itu aja belasan tahun, gitu loh. Ada orang untuk menemukan satu kunci, menggali satu sumur itu butuh belasan tahun dalam hidupnya. Gitu. Sedangkan kalau sumurnya sudah ada, Bapak Ibu tinggal mau pakai timba, mau pakai pompa air, mau pakai apapun itu kan tinggal disedot, dinaikkan, gitu, diambil, pasti ada airnya. Lebih murah mana? Menggali sumur sendiri atau menimba air dari sumurnya orang? Nimba air dari sumurnya orang, ya kan? Tapi kalau kita nimba air dari sumurnya orang, maka banyak orang nggak mau karena dia tidak akan dikenal, dia nggak dapat kredit. Misalnya Pak Samuel Ang gali sumur, saya ngambil situ. Kamu ngambil air di mana? Sumurnya Pak Sam. Oh airnya Pak Sam. Kalau kita masih punya ego, keinginan untuk menonjol, tampil, dikenal, nggak mau. Gitu. Oh kita udah pelayan luar biasa. Oh ini urapanmu dari situ. Bukan kita. Tapi kalau kita kerajaan Allah, kalau kita gereja tanpa nama, kalau kita itu namanya macam-macam lah. Itu kalau saya Pak ya, faceless generation, apalagi nanti ada yang bilang, pokoknya istilahnya boleh macam-macam Bapak Ibu. Ya, tapi itu sama, itu sebenarnya kerajaan Allah itu. Bukan diri, bukan ministry, bukan pribadi, bukan denominasi, bukan organisasi. Tapi sebenarnya kerajaan Allah. Dan sumber daya kerajaan Allah jauh lebih besar daripada sumber daya ministry, pribadi, gereja lokal. Kenapa diberikan sangat banyak? Karena tujuannya untuk membangun kerajaan Allah, tubuh Kristus, semuanya gitu. Nah yang ini pokoknya bakso, ya kan? Nasi goreng itu bukan makanan. Yang ini bilang pokoknya makan itu salad, oke? Salad yang pakai dressing apa? Thousand Island, gitu. Oke, saya makan salad pakai dressing ini peanut sauce. Oh itu pecel Pak. Salad itu enggak. Salad itu ya pakai mayo, pakai olive oil, pakai ini itu. Ini pecel. Masa sih? Ada juga saya lihat dressingnya itu wijen sangrai. Padahal kalau Bapak Ibu tahu pecel deso itu enggak pakai sambal kacang, pakai wijen juga. Salad nih, bukan. Gitu loh. Nah itu yang terjadi dengan gereja-gereja.
begitu beda sama seleranya dia, begitu beda sama pengalamannya dia, begitu beda sama yang dia tahu, dia bilang ini bukan. Ya. Yang paling jauh memang bilang sesat. Itu. Yang agak dekat bilang ini bukan dari, semacam-macam lah. Itu enggak usah bilang, saya sudah terbiasa bilang begitu. Terbiasa lihat apa yang jadi pokoknya. Yang jadi pokoknya apa? Oh, ini ada mie instan merek A, B, C, D. Ya. Orang lain bilang, oh lebih enak ini Pak, lebih enak yang ini. Oh yang ini bumbunya lebih mantap, lebih itu. Lalu bersaing, berebut, itu semua. Selama kita tidak di-endorse oleh merek mie instan itu, nggak masalah, ya kan? Gitu. Tapi kemudian, kenapa tidak melihat bahwa keduanya itu sama-sama mie? Itu. Oke, ini mie instan. Tapi yang lain bilang, oh ini mie instan kurang sehat, ini. Tapi sama-sama mie. Nanti rumpun yang lain itu pasta. Itu kan varian yang sama. Gitu. Ya kan? Bahannya, saya lihatnya turun lagi nih. Ini mie pasta, oh beda, oke. Bahan dasarnya apa? Gandum, tepung terigu. Sama dong. Gitu. Oke, yang ini tepung terigu, ini whole meat. Itu orang itu pokoknya kalau mau cari beda itu ada aja. Gitu. Tapi kan dua-duanya diolah dari gandum yang sama. Gitu. Sumbernya itu Tuhan. Gitu loh. Nah banyak orang, nah saya itu nggak tahu, datang ke satu gereja, pelayanan, retreat untuk semua leadernya gitu. Saya sampaikan, tapi kalau saya sampaikan tuh saya nggak ngomong sumbernya gitu. Saya ngomong aja gitu. Cerita gini-gini, wow gitu. Waktu break baru kenalan dengan gembalanya, baru itu bilang diberkati sekali dengan ini semua. Dan setelah itu kenalan lebih lanjut, ternyata mereka itu harus disingkirkan dari gereja asalnya. Karena pemimpinnya terpengaruh pengajaran seorang hamba Tuhan tertentu. Padahal yang tadi saya sampaikan itu dari hamba Tuhan itu. Yang menyebabkan dia terusir dari gerejanya. Saya diam aja. Loh, ini dia enggak tahu gitu. Dan merasa diberkati. Padahal ini sesat tuh Pak. Gini-gini sesat. Oh iya, gitu ya Pak. Ya, dalam hati saya. Duh. Jangan sampai dia tahu saya kulaan dari mana. Nggak, saya kasih labelnya udah saya ganti pakai plastik bening gitu. Oh iya, bawa gini, nggak apa-apa gitu. Yang lain lagi datang. Oh pokoknya saya nggak mau sama si itu tuh. Wow sesat tuh udah apa berdoa di kuburan ini semua dengan itu. Masa sih? Enggak loh gini. Coba lihat ini. Mana? Ini tunjukin itu semua. Oh ini hamba Tuhan. Penginjil, gereja besar. Itu. Datang sama Bro. Coba, iya ini saya tunjukin gini. Coba kamu baca deh bukunya ini. Saya kasih linknya biar dia beli itu semua. Setelah itu dia baca bukunya dia itu. Minggu depannya, 2 minggu kemudian. Dia khotbah di ibadah umum 3 kali. Dari yang tadinya dia bilang sesat itu. Wah, untung ketemu kamu. Ternyata nggak gitu ya. Gitu. Bisa begitu Bapak Ibu. Itu kan membatasi kan. Apakah kerajaan Allah itu terbatas? Sebenarnya tidak. Kita sendiri, mindset kita, pengalaman kita, pola-pola kita, kacamata kita, cara kita memandang, selera kita, itu yang membatasi. Gitu. Dan begitu Tuhan kasih sesuatu, Tuhan, jangan inilah. Nah, kita mau apa? Kita udah milih-milih dulu nih. Kalau kita mau makanan Tuhan, itu semua makanan. Ya kan? Kalau kita maunya yang berkuah aja Tuhan, udah membatasi itu. Nasi goreng nggak bisa masuk, gado-gado nggak bisa masuk semuanya. Gitu. Nah, selera kita itu yang kemudian jangan ikutin selera pribadi, jangan ikutin apa ya? Mungkin ada trauma, mungkin ada luka, mungkin ada pengalaman masa lalu, mungkin ada cara berpikir yang lama, macam-macam lah yang mempengaruhi Bapak Ibu, itu ya. Itu coba mulai minta Roh Kudus untuk membongkar itu semua, gitu. Supaya Tuhan caraku melihat, caraku menerima, seleraku apapun mungkin itu tidak cocok, tapi kalau itu dari Engkau aku maulah, itu. Hatinya gitu dulu aja. Itu. Jadi jangan membatas-batasi, jangan bikin filter-filter sendiri, jangan bikin apa, enggak. Hatinya itu besar sampai kalau belum paham itu ditampung. Gitu.
tampung dulu aja. Terima, simpan gitu. Gimana? Ya nanti dikunyah-kunyah, tanyakan Tuhan lagi. Jangan buru-buru dimuntahkan. Jangan buru-buru ditolak gitu. Nah itu harus punya storage, harus punya gudang, harus punya tempat penyimpanan, itu wadah gitu. Yang besar di dalam hati, nyimpan gitu. Kok ini gini ya? Tanya langsung sama Tuhan. Tuhan, kok gini ya? Gitu. Buka ayat dulu sebelum kemana-mana. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Satu Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Manusia duniawi ini orang Kristen, tapi cara berpikirnya, cara bertindaknya masih pakai jiwanya, masih pakai pikirannya sendiri, masih pakai pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri, bukan menilai dengan manusia rohnya. Jadi dia tidak bisa paham. Yang tadi Bapak Ibu coba jujur, waktu dengar Pak Samuel Ang tadi loh, bola dunia bisa di zoom in, zoom out, bisa di itu semua. Lihat ini, lihat ada lagi malaikat bisa ngobrol-ngobrol kayak Huping. Itu di hati Bapak Ibu apa? Pak Sam ini apa? Halu atau gimana? Ya kan? Gitu. Jujur, gitu. Karena begitu Bapak Ibu mikir begitu, itu penolakan, itu ngeblok, nutup, gitu. Itu. Iki saya lagi nggak ada. Tapi quote yang saya suka kapan hari, saya terjemahin aja lah, dari Bill Johnson. Dia ngomong begini, tandanya bahwa pikiran kita sudah diperbaharui itu, ya kan, adalah bahwa hal-hal yang mustahil itu terlihat masuk akal buat kita. Itu namanya Roma 12 itu loh. Pikiran kita diperbaharui sesuai firman. Karena menurut firman, air pembasuhan kaki jadi anggur itu masuk akal. Karena menurut firman, 5 roti 2 ikan bisa buat makan 5.000 orang dan sisanya lebih banyak daripada sumbernya, masuk akal. Karena menurut firman, jalan di atas air yang berat jenis manusia lebih daripada air, itu masuk akal. Itu loh. Tapi kalau enggak, loh saya kesaksian, jelas-jelas anak sembuh di depan itu. Hernia ya, sudah sejak SD. Kami berdoa hari Minggu, berkatakan, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak nongol lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Saya dapat, nama anak ini Yehuda. Makanya setiap dia teriak, sakit. Terutama 1 tahun terakhir waktu dia berdoa. Oke, kamu teriak sendiri. Lalu dia keluar dari situ, teriak-teriak, balik lagi. Sembuh sudah enggak ini. Nah itu, satu orang di situ bilang, sudah dicek ke dokter Pak. Apa betul enggak kambuh lagi? Sudah berapa minggu? Ini. Ya saya enggak berkata, mudah sekali percaya, kan memang ujilah segala sesuatu. Tapi jangan menganggap rendah. Itu firman Tuhan. Jangan anggap rendah nubuatan. Uji boleh, tapi hatinya itu bukan meragukan, mempertanyakan. Dan itu langsung nutup loh. Nah, kalau di roh itu terasa Bapak Ibu. Gitu loh. Bapak Ibu maju ke sini, mau wajahnya nangis-nangis, mau bilang kepengen gitu. Itu yang narik itu di dalam. Gitu. Bapak Ibu di dalam menginginkan nggak, Tuhan aku mau engkau Tuhan. Itu tuh narik keluar sendiri, gitu loh. Nggak usah minta-minta dengan mulut ini, Pak tolong saya begini-begini, nggak usah. Di hati ini yang narik itu keluar, itu otomatis. Jadi pengalaman ngobrol-ngobrol dengan anak-anak, kalau saya panggil ada yang, saya sudah ngomong 1 jam, saya cari pintu masuknya, nggak ketemu. Sedangkan yang lain, saya cuma mau ngomong briefing sebentar, bisa jadi 2 jam. Gitu. Ada yang lain lagi, 5 jam. Gitu. Udah selesai, tanya lagi. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya-tanya mau begitu, cuman dari pikiran, itu juga malah melelahkan.
Melelahkan saya juga yang ditanya. Gitu. Karena tidak keluar apa-apa dari sini. Nggak bisa. Yang menarik itu dari roh. Karena firman bilang, kedalaman memanggil kepada kedalaman. Ayatnya di mana ya? Mazmur berapa ya? Bahasa Indonesia tidak ngomong gitu. Samudra raya bersaut-sautan dengan air terjunmu. Mazmur 42 ayat 8. Mazmur 42 ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Saya baca dari King James Version. Deep call unto deep at the noise of thy water spouts. Kedalaman memanggil kepada kedalaman. Ya kan? Siapa yang tahu apa yang di dalam hati Allah selain roh Allah? Dan siapa yang bisa berkomunikasi dengan roh Allah? Roh kita. Kalau pakai jiwa, pakai pikiran, tidak bisa. Tuhan mau ngomong juga kepada roh kita. Nah, roh kita dalam kondisi seperti apa? Rohnya standby nggak? Rohnya siap nggak? Rohnya itu antusias nggak? Rohnya menyambar nggak? Makanya, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu loh. Berarti kan itu seperti mezbah itu, yang harus ada korban yang ditaruh di situ, pagi dan petang. Nyalakan api gampang. Menjaga api terus menyala itu harganya. Banyak orang semangat kalau kumpul begini. Karena itu seperti dekat api unggun pasti panas. Waktu pulang akan ketahuan di rumah. Bapak ibu ini punya sinyal sendiri atau numpang hotspotnya orang lain. Gitu. Oh, kalau kumpul kelompok senang. Kalau gini-gini pengurapan antusias. Sampai di rumah, oh Pak, ternyata menantikan Tuhan itu ya, baru 10 menit ada aja, gatel lah, apalah, ingat jemuran lah, apalah, lupa, pakai gini gitu, macam-macam. Dan itu yang membuat padahal ngumpul di sini loh, saya lihat gitu. Saya kemarin udah, nih mencengelkan banget ya, gitu. Duduk-duduk malah yang depan sini ngobrol sendiri, dalam hati saya gitu. Saya udah saya mau ngomong Pak Yu aja itu. Biarin aja. Kenapa? Diambil aja. Itu lebih berat, lebih baik ditegur sebenarnya. Langsung sikapnya berubah, langsung itu ya kan? Loh, saya bukan klarifikasi Bapak Ibu. Tapi itu enggak mencuri. Itu ngambil yang enggak dipakai gitu loh. Orang kan nganggap itu enggak penting, enggak berguna, enggak berharga. Saya cuma butuhnya segini aja. Loh gitu. Berarti kan kalau di luar negeri kan gitu ya, barang-barang nggak dipakai ditaruh di depan rumah. Siapapun boleh ngambil. Iya, saya manfaatkan daur ulang. Menurut Bapak Ibu itu enggak berharga. Gitu. Jadi taruh di depan, siapapun boleh ngambil. Mungkin taruh di tong sampah begitu. Saya pikir ini kalau saya bawa ke kampung ini, saya kasih ke situ, saya cuci sedikit, saya bersihkan masih bisa. Kenapa enggak? Gitu. Dan yang utama itu sebenarnya bukan mengambilnya, gitu, tapi memberinya, gitu loh. Nah, mengambilnya itu ya karena Bapak Ibu tidak hargai itu aja, tidak inginkan itu loh, itu loh. Di situ masalahnya. Dia kan rendah hati, Roh Kudus itu rendah hati, itu sulitnya. Rendah hati gini loh, kalau kita bilang, oh Tuhan, aku 1 botol gini udah cukup minum dengan ini semua. Enggak apa-apa lah, enggak usah itu. Ya sudah, ya dikasih segitu. Sesuai dengan keinginan kita, kerinduan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ngomong, apa yang kita mau gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan saya loh yang ngambil-ngambil. Bapak Ibu loh itu yang enggak mau. Dan yang enggak mau pasti ya masa dibiarin di situ gitu. Nah, kan saya sering ngomong nih, wadah seberapa? Bapak Ibu 1 sloki, 1 gelas, 1 botol besar, 1 galon, 1 tandon air. Itu kami kemarin di asrama baru beli tandon air 18.000 liter. Tapi ada lagi tandon yang kayak kolam renang itu di tengah. Tapi ada lagi orang bisa bikin embung, bisa bikin waduk, bisa bikin bendungan, bisa bikin apapun. Wadah seberapa? Itu. Seberapa nampungnya?
Bapak Ibu punya kontainer box plastik itu kapasitas berapa liter gitu, atau punya gudang, atau punya bangunan besar khusus untuk nyimpan barang-barang, itu yang menentukan. Dan itu tidak otomatis, gitu loh. Banyak orang mikir itu datang dengan sendirinya, ya Tuhan dikasih syukur, nggak dikasih ya sudah gitu. Bukan, buktinya yang sudah punya 5, waktu dia kerjakan ditambahi gitu. Kalau menurut kita kan aneh, wong sudah punya 5 jadi 10 malah ditambahi gitu loh. Nah ternyata yang punya yang diberi. Nah itu bedanya dengan dunia. Orang berpikir tidak adil, semua harus dibagi rata gitu. Ya wajar aja dia begitu, tapi ternyata tidak. Dalam kerajaan Allah tidak begitu. Dan Tuhan tidak menuntut yang punya 1 untuk menghasilkan 5 kan. Tuhan tidak menuntut yang punya 2 menghasilkan 5 kan. Gitu. Tapi apakah kita mengerjakan, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang sudah Tuhan beri gitu loh. Nah pengurapan yang datang itu, dulu saya belum ngerti gitu, mungkin 1,5 atau 2 tahun yang lalu Pak Yo bilang, dalam tanda kutip pengurapan itu ada pola-polanya, cara kerjanya gitu ya. Gimana sih? Gitu ya. Nanti Bapak akan tahu gitu ya. Waktu itu dipakai gitu. Ya nanti seperti Pak Yo tadi bilang kemarin, oh ini gini cara kerjanya kalau kita begini. Ada pengurapan penyembahan tertentu yang kalau kita lagunya itu apa yang down nggak bisa kerja. Terus kalau kita hatinya itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, pengurapannya tidak kerja. Jadi hatinya itu harus seperti imam pendoa syafaat itu. Saya baru nangkep itu. Begitu itu langsung powerful sekali. Langsung anak-anak itu doa, lihat di sini. Waktu kita declare itu di sini diruntuhkan, di sini musuhnya pergi, di sini ini terang datang dengan itu semua. Skala 1 kota gitu. Lewat penyembahan. Dan itu beda dengan yang the greatest thing in all my life is knowing you. Itu yang cloud ya kan, sampai awan itu turun sendiri dengan itu. Beda lagi. Itu. Contoh paling gampang. Mungkin 2 tahun yang lalu, saya lupa SPS berapa. Ada yang ternyata perempuan di situ, anak perempuan cuman datang aja atau doa 12 jam, 8 jam waktu itu, terus dia manifestasi. Ternyata setelah ditanya-tanya masih ada gelang dari kakeknya, atau Bapak Yo ingat enggak? Gitu. Nah, saya ingat itu. Karena masih di tengah-tengah itu anak itu kok diam aja gitu. Ternyata sama Pak Yo diikat, diperintahkan tidak manifestasi. Baru nanti dilayani setelah selesai. Beberapa minggu yang lalu, saya pelayanan satu sekolah misi. Lalu ada satu anak, ini sudah berlutut semua, seperti itu. Dorong ini yang paling pojok situ, datengin gitu. Saya datengin, belum nempel gitu, udah manifestasi gitu. Mau penyembahannya kuat, musiknya kenceng gitu. Saya bilang, wah ini ganggu nih. Gimana? Diingetin itu. Ya. Saya ngomongnya pelan, enggak pakai. Pasti enggak dengar di tengah musik yang keras itu. Saya ikat engkau, saya larang kau manifestasi. Gini-gini enggak bisa, tapi ada satu yang lupa. Mulutnya enggak dibunggam. Dia langsung teriak, diam! Loh, kan nggak mungkin telinganya dengar, mungkin musiknya penyembahan kuat sekali kok. Gitu. Gedungnya juga bergema kok. Saya dibilang lagi, saya bunggam mulutmu, saya larang kau bicara. Itu aja. Nah, itu gitu. Hasil dari bergaul. Melihat, ya kan gitu. Lihat aja gitu. Lihat begitu, oh iya bisa begitu. Itu ada pola-polanya gitu. Nanti Roh Kudus ngajari Bapak Ibu. Ini kan garis-garis ada apinya. Saya udah 2 kali itu net manifestasi, 3 kali taruh Roh Kudus jalan gini, apa sih ini Tuhan? Suruh jalan situ, bilang ini mesbah, bikin kotak gitu. Tapi tidak digarisin begini, wong tidak ada persiapannya gitu. Mesbah dalam nama Tuhan Yesus, mesbah. Oh lebih, pokoknya retreat mahasiswa baru, pelayanan hamba-hamba Tuhan satu denominasi pernah retreat, apalagi sekolah misi itu pernah. Saya jalan itu, bikin kotak itu dalam nama Tuhan Yesus. Ini mesbah, ini mesbah. Nah, lucu. Altar call, menurut istri saya ini nggak bakal maju mereka. Tadi khotbahnya bukan yang penginjil antusias begitu, ngajar. Maju sekarang. Bisa maju semua. Karena ternyata, terus ada satu yang
di garis itu lagi setengah, jadi dia udah berlutut. Sama kakaknya dari belakang didorong-dorong supaya maju. Karena dia lihat, ini yang dikotain, yang saya tadi jalan itu ada apinya, yang di belakangnya tidak ada. Jadi pantatnya tidak kena api, jadi didorong-dorong supaya maju. Loh saya tanya Tuhan, ini apa Tuhan? Nah, itu loh. Gitu. Itu yang pengurapan SPS itu. Ya kan? Iya, itu kan, ini kan ada api-apinya semua gitu. Iya gitu. Terus waktu yang sekolah misi pengurapan, manifestasinya sama. Saya nggak ngomong, ini gini-gini, nggak saya ceritain. Saya tanya mereka, kan cuma 5 hari. Di hari terakhir pengurapan. Lihat apa, dapat apa, rasakan apa. Enggak, saya suruh lepas sendal. Orang ketiga langsung udah lepas sepatu sendiri semua. Gitu. Yang lain lihat, saya lihat tadi malaikat dengan ini, Daud datang, ini datang, ada tatanya, ada itu. Di depan api semua, ada ini. Dalam hati saya, gitu. Bergaul dengan siapa? Ya kan? Gitu. Nah masalahnya seperti Pak Yo tanya tadi, Pak setiap kali golden time itu berapa yang datang? Gitu. Ya minimal 20, kadang lebih gitu. Gitu. Bergaul sama macam-macam. Nah saya, ini Pak Yo ngambil gitu-gitu ya enggak apa-apa lah saya. Pokoknya saya bersyukur aja. Saya punya waktu untuk setelah mereka ngajar 2 sesi, makan siang. Ngobrol, sesi lanjutan itu bisa 2 jam lagi. Tanya yang di belakang layar, Pak tadi kok Bapak ngomong gini itu apa? Pasti ada pengalaman-pengalaman yang tidak diceritakan di mimbar kan? Dan itu di situ. Tanya lagi, dulu diajarinya gimana Pak? Kok bisa begitu? Digali lagi. Itu tergantung kerinduan kita. Kalau itu muncul dari sini, percayalah, orang itu nggak akan tertarik. Yang dari roh ya, tidak akan narik apapun yang di roh. Jadi Bapak Ibu harus belajar minta Tuhan sampai ke roh. Gimana caranya? Ya jiwa ini harus minta diremukkan sama Tuhan. Harus diserahkan. Jiwa, pikiran ini semua kalau apalagi masih kuat, masih itu terus. Hancurkan Tuhan. Aku letakkan lagi di mezbah. Persembahkan lagi Tuhan. Itu. Harus punya pengalaman seperti Yakub yang dipukul pangkal pahanya. Selalu ada pengalaman seperti itu. Melewati Yabok, melewati sungai kematian, nyebrang di situ tanpa pengalaman itu, pasti entah pikiran yang kuat, entah perasaan yang kuat, entah kehendak yang kuat, tekadnya kuat, pokoknya salah satu di diri kita itu pasti kuat. Dan sebenarnya itu yang menghambat. Kenapa? Dari Tuhan mentok di pikiran kita, mentok di perasaan kita. Nggak pas, cara ngomongnya begini, penampilannya begini, ini semua gitu-gitu. Itu. Ya, kadang itu kan salurannya itu manusia, gitu loh. Ada orang lihat ini, ini terlalu inilah caranya berlebihan, terlalu dramatis. Saya baru ngomong dengan ketemu satu hamba Tuhan, luar biasa. Tidak langsung. Tapi saya lihat namanya. Doakan orang tidak pakai tumpang tangan, jalan di depannya aja langsung rebah langsung. Tapi dia tidak cocok dengan satu hamba Tuhan yang saya juga lihat punya pengurapan ini. Dia terlalu drama, terlalu gini. Saya bilang tidak apa-apa, drama Korea juga ada, drama ini juga ada, macam-macam ya kan. Gitu. Saya ambil skenarionya aja, tidak usah drama-dramanya ya kan gitu. Tapi dia tidak mau gitu. Menurut dia itu presentasinya itu terlalu banyak drama. Gitu. Loh, saya bilang sama istri saya, kok saya bisa nggak merasa gitu ya? Ternyata itu ada Bapak Ibu, itu yang namanya hati yang besar itu. Bisa ngelihat esensi. Gitu loh. Esensinya apa sih? Esensinya dia sedang mengerjakan kehendak Tuhan di hidupnya gitu loh. Ya sudah, gitu. Apakah penjual pizza lebih terhormat daripada penjual bakso? Kan tidak. Itu yang seringkali kita memilah-milah pakai kategori kita sendiri. Enggak. Sudut pandangnya kerajaan Allah. Dan belajar menghargai hal yang rohani. Hal yang rohani itu tidak kelihatan. Hal yang rohani itu menurut orang akan aneh. Menurut hal rohani itu, blessing itu apa sih? Ya kan? Banyak orang kan sudah pergi itu 10 menit sebelum doa berkat. Ya kan? Apalagi kalau shift ibadahnya cuma 30 menit, 1 jam. Supaya nanti tidak macet di parkiran, itu kan. Keluar duluan. Doa berkat aja tiap minggu juga ada, ya kan? Bukan. Kalau doa berkat tiap minggu juga ada, Esau masih kebagian. Ya dong. Esau kan bilang, Bapak, apa tidak ada lagi berkat? Nggak ada. Sudah diambil adikmu. Nah itu, saya tidak nakut-nakuti.
Jangan sampai Bapak Ibu tanya lagi, Tuhan, apa sudah tidak ada lagi urapan itu? Oh, udah terlanjur, kamu taruh di situ, diambil tadi. Gitu. Kemarin saya ngomongnya lebih ringan, tapi kurang sungguh-sungguh menurut saya. Gitu. Loh, waktu Bapak Ibu sudah maju kembali ke situ, hati merindukan, itu bisa narik. Yang dari sini bisa turun ke situ, yang di sini tidak terlalu menginginkan bisa turun ke situ. Gitu loh. Tapi nggak banyak orang ngerti itu, nggak banyak orang menghargai. Gitu loh. Lalu saya ngirim berapa dulu berarti 8, 4 terakhir Sumi dengan Ayu pergi dari Salatiga ke Bandung, naik kereta siang atau pagi sampai di sana sore, istirahat, besok pagi ikut kebaktian hanya untuk didoakan, langsung diantar ke terminal bis pulang gantian. 4, minggu depannya 4, terus minggu depannya mereka berdua datang dari Jakarta. Sampai di sana kembalinya, wah ini datang dari jauh-jauh, jemaat kita aja di sini kadang nggak datang, itu kurang menginginkan. Nggak apa-apa, buat yang kurang menginginkan kami bawa pulang. Gitu. Kok bisa begitu, Bapak Ibu? Yaitu kehausan, kerinduan dan menghargai hal yang rohani. Ngapain sih pergi naik kereta 7 jam, 8 jam sampai di sana? Cuman tinggal di sekretariat gereja, nggak jalan-jalan ke mall, nggak mana-mana. Anak muda loh, usia 20 tahun, 21, 22, mau. Besok ikut kebaktian, besok itu bukan ikut konser, bukan seminar, bukan apa, nggak dapat sertifikat, nggak ada kreditnya, nggak ada uang transportnya, saya suruh bayar sendiri. Selesai kebaktian, langsung diantar ke terminal bis, pulang lagi. Gitu. Karena menghargai yang rohani, dan itu hanya manusia rohani yang bisa. Manusia rohani itu menghargai, ngerti hal rohani. Memang ini kebodohan buat manusia duniawi, gitu loh. Coba ngapain kalau nggak kebodohan? Berjam-jam nunggu Bapak Ibu merangkak di situ. Jujur. Gitu. Nunggu di sini itu. Loh, saya ini kategori orang berbahagia menurut firman Tuhan. Kenapa? Karena berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Oh, itu. Jadi menurut saya level bahagia saya sedikit di atas Pak Samuel A. Karena dia melihat itu ya. Loh, Musa berhadapan muka dengan Tuhan 40 hari ngobrol seperti sahabat, nggak terasa Musa. Yosua ini kayak sopirnya nungguin bosnya meeting, akan di mall 40 hari. Gitu. Memang dia bukan anaknya, tapi warisannya turun ke situ. Gitu loh. Tapi nggak banyak orang menunggu di sini aja sampai malam pulang, keluar masuk ngobrol sama sebelahnya. Tunggu itu nggak ngomong, tunggu itu tunggu Tuhan. Mau Tuhan, mau saya aja di sini, mau kok. Memangnya saya, menurut Bapak Ibu saya bagi, saya ngambil juga, enak aja. Datang jauh-jauh cuman bagi, ngambil juga. Tidak dengan maksud mencuri, Bapak Ibu tidak mau kok, itu pasti. Tidak mau itu kejajar sendiri, saya juga tidak sadar, tidak ngerti itu. Itu ya, tapi itu dari hati Tuhan, ini penting. Ini hal rohani, ini hal yang tidak kelihatan, ini hal yang berharga, gitu ya. Tapi banyak orang nggak bisa ngerti, gitu loh. Karena dia pikir itu kata-kata, dia pikir itu akan ada lagi, dia pikir itu hal biasa, betul kan? Itulah yang dipikirkan Esau. Dia pikir itu hak kesulungan apa sih, ya kan? Itu tukarlah sama semangkuk Brennebon. Real Brennebon itu Bapak Ibu, ya kan? Perut lapar bisa kenyang, itu loh. Asam lambung bisa tertangani, real. Apa kesulungan? Bikin kenyang juga enggak, ya kan? Ada sertifikatnya juga enggak, gitu. Enggak ada realnya, gitu loh. Blessing apa? Kata-kata kok, gitu. Tapi ternyata kata-kata itu menentukan langkah hidup selanjutnya. Kita enggak dengar tuh keturunan Esau di mana. Israel masih ada sampai hari ini. Dan karena satu negara kecil di sana itu jadi ribut seluruh dunia, ya kan? Itu kan nggak masuk akal, itu loh. Itu. Blessing itu menentukan, itu loh. Perkataan itu bukan perkataan, itu.
Perkataan itu menciptakan sesuatu, perkataan itu mengandung janji, dan perkataan itu ya kalau sudah hilang gitu loh. Sudah hilang gitu. Nah, perkataan itu bisa datang dan Bapak Ibu tidak menerima, ya dia lewat gitu. Lewat, turun ke situ yang dibilang Pak Yo tadi, betul gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tunggu di situ, entah sudah maju entah belum, hatinya Tuhan aku mau Tuhan. Mau Tuhan, mau. Kayak air itu dia cari tempat yang rendah, dia cari tempat, asal Bapak Ibu merendah menginginkan, dia ngalir ke situ. Gitu. Nah, banyak orang memang semangat gitu ya. Terima gitu. Gitu. Ya bagus sih daripada nggak semangat ya kan. Cuman itu di hati, itu di roh, itu menginginkan, itu mengejar, itu yang kurang. Yang kurang sungguh-sungguh itu di situ loh. Gitu. Menurut saya kalau Bapak Ibu mau lebih sungguh-sungguh, ya kan, selesai SPS, selesai itu, ya masih dengarkan khotbahnya Pak Yo, gitu. Masih ikutin. Itu Benny Hinn itu dapat pengurapan dari Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman sudah meninggal tahun 76. Sampai hari ini dia masih dengerin khotbahnya Kathryn Kuhlman. Saya kapan hari di mobil, pemimpin saya jemput, saya dengarkan khotbah seorang hamba Tuhan yang saya belajar dari hidupnya selama 5 tahun. Terus beliau bilang, dengerin orang mati ya. Bercanda lah gitu. Karena ini anak rohaninya beliau gitu ya. Iya Pak, sudah 7 tahun ya. Iya ya, cepet ya, kayak baru kemarin ya. Dan itu semua gitu. Loh, kalau Bapak Ibu tahu, saya belajar. Sebut nama boleh gak sih? Enggak lah. Pemimpin saya itu punya seorang anak rohani yang ministrinya jauh lebih besar daripada ministrinya dia. Waktu anak rohani ini meninggal, tahu Bapak Ibu apa yang dia lakukan? Dia beli semua bukunya. Puluhan itu. Dan rekaman khotbahnya. Dia baca semua dalam waktu singkat, karena saya tahu setelah itu gak lama dikhotbahkan. Hal-hal yang saya belajar dari hidup si A. Bayangin. Kehausannya, kerendahan hatinya sampai kayak gitu loh. Kunci-kunci dari anak rohaninya aja dia mau warisi. Saya suka tuh Eddie Baker ngomong gini, ayo naik di pundakku, naik. Aku sudah bangun fondasi, kamu tinggal lantai 1, kalau udah lantai 1, lantai 2 gitu. Nanti kalau kamu sudah naik di pundakku, aku akan lompat naik lagi di atas pundakmu gitu. Itu saya. Bapak Ibu saya suruh naik di sini, anak-anak saya bilang naik di sini, ya kan? Kalau anak kecil kan dia nggak bisa lihat ke depan, tapi kalau begitu naik di pundak bapaknya dia bisa lihat jauh ke depan gitu. Waktu dia sudah naik di sini, naik lagi. Banyak orang udah naik di sini ya udah itu enggak, kejar lagi, ingini lagi gitu. Loh itu beliau punya kerendahan hati loh untuk tanyakan orang, kamu ini kok bisa khotbah dengan jadwal sepadat ini, bahanmu dari mana, persiapanmu seperti apa? Oh maaf Pak, itu rahasia. Itu ada di khotbahnya. Itu kalau saya kasih tahu ke Bapak, rahasia dapur saya terbongkar. Gitu-gitu. Enggak, kok bisa begini, kamu ini. Dan yang saya dengar itu fresh terus, ini semua, gitu-gitu. Nah, itu kerendahan hatinya sampai kayak gitu loh. Bayangin. Yang terakhir itu, doa pengurapan. Ya minta saya doa pengurapan, setelah semua diurapi, beliau bilang, tolong saya juga diurapi. Bayangin. Ini orang, ya Yakubnya dari situ Pak Yo. Nggak mau ketinggalan loh. Sampai kerendahan hatinya mau belajar dari yang muda, ngambil dari itu. Itu loh. Itu sih. Itu apa sih? Ya kan? Yang Pak saya melihat, ini ada minyak turun, ada apa, ada api, ada itu. Tapi Bapak Ibu yang tidak lihat, percaya enggak? Di hati itu, ya Tuhan aku terima Tuhan, aku terima. Saya ingat Randy Clark itu doakan sekitar 30 pendeta Assemblies of God dari beberapa yang negara Amerika Latin. Waktu didoakan tidak ada manifestasi apa-apa. Begitu pulang, sembuhan, jijat, kelepasan, wah itu terjadi. Eddie Baker ditumpangi tangan sama Randy Clark. Jelas itu. Lumpuh jalan, buta melihat, ya kan? Mati bangkit. Pulang ke Mozambik, setiap ketemu orang buta, tumpangi tangan. Turun dari mobil, tumpangi tangan. Nggak ada yang melek. Tapi dia tidak berhenti. Dia lebih mempercayai janji Tuhan dibanding apa yang belum terjadi, dibanding apa yang ada di depan mata. Tumpangi tangan terus, setiap ketemu orang buta, setiap ketemu orang sakit didoakan, tumpangi tangan. 1 tahun tiba-tiba melek berturut-turut 3. Dan setelah itu mulai manifestasi.
Saya punya sahabat, Tuhan suruh pelayanan kesembuhan. Dia doakan orang ke rumah sakit, kemanapun orang sakit, dia doakan sampai 3.000. Belum terjadi kesembuhan. Setelah lepas dari 3.000. Sekarang murni pakai pengurapan misalnya. Jadi saya nggak bisa belajar. Itu masih melalui sini. Kalau nerobos pakai iman kan nggak bisa tuh pengurapan. Kalau pengurapannya nggak turun gimana? Itu yang saya belajar, Bapak Ibu. Nah banyak orang tidak punya itu loh. Persistence, itu loh. Ketekunan, daya tahan, gitu. Loh, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu. Waiting patiently, itu. Kisah para Rasul itu murid-murid itu berkumpul kemarin saya mau ayat itu, tapi nggak muncul. Menunggu, ya kan? Menunggu Roh Kudus turun kan? Saya buka aja ayatnya, Bapak Ibu. Kisah Rasul 1 ayat 13 dan 14. Kisah Rasul 1 ayat 13 dan 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tidak terlalu kelihatan, tapi terjemahan Amplified. When they had entered the city, they went upstairs to the upper room where they were staying indefinitely. Waktu mereka menunggu tanpa batas waktu. Kita ngomongin, Tuhan, ini 2 jam kalau nggak datang aku masih punya kesibukan lain loh. Ya kan? Tuhan, ini minggu ini hari buat keluarga. Jadi tolong ya Tuhan, kalau mau melawat sampai jam 12 saja. Setelah itu makan siang. Gitu. Apalagi kalau kebaktiannya di mall ini semua nanti udah rame Tuhan. Gitu. Nggak ada itu. Tidak akan terjadi Pentakosta, tidak akan terjadi lawatan, tidak akan ada 3.000 orang bertobat, tidak akan ada gereja. Staying indefinitely. Seberapa berharga dia dalam hidup kita, sebegitu kita akan menantikan dia, menghargai dia, menginginkan dia. Kalau masih ada yang lain cadangan-cadangannya, ya kita masih akan, boleh ada Roh Kudus, tidak ada ya, tidak apa-apa gitu. Masih bisa kok, dikasih motivasi masih bisa, dikasih penjelasan-penjelasan, argumen-argumen masih bisa, dikasih psikologi masih bisa, dikasih masih bisa, sampai tidak bisa semua. Tuhan harus Engkau. Nah itu yang sudah dari roh, yang sudah jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya diremukkan, yang sudah ngalami seperti Yakub. Ada sesuatu yang dipukul Tuhan di hidupnya, sama seperti Paulus. Ada bekas-bekas perjumpaan dengan Tuhan. Yang kalau dia mulai bergerak sendiri, tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa Roh Kudus itu seperti ada traumanya. Orang pernah patah, ya kan? Tadinya dia bebas, gini-gini semua pernah patah, sekarang begitu sakit. Begitu dia mulai bergerak sendiri dengan inisiatifnya, dengan jiwanya, dengan pikirannya, ada sesuatu yang Yakub begitu agak mau lari kenceng kayak dulu sebelumnya, ya, wah ini bekas dipukul Tuhan. Itu mengingatkan dia, nanya lagi. Waktu kita pakai tangan kanan kita, buat yang terbiasa pakai tangan kanan, semua kerjain sendiri, nggak mikir ya kan, megang ini pulpen, masak, nulis semuanya. Begitu tangan kanannya patah, pakai tangan kiri, nulis aja mikir, jelek banget ya, lama ya, fresh, coba aja, masak gini semua gitu. Bapak Ibu kalau disuruh milih, mau nggak tangan kanannya patah? Nggak mau, tapi untuk kebaikanmu, for your sake, untuk kebaikanmu dan untuk kepentingan Tuhan. Itu seringkali itu yang harus terjadi. Karena tanpa itu, kalau pakai ini, saya sering ngomong, kemuliaan itu bukan bagi dia, kemuliaan bagi dua. Separuh buat saya, separuh buat Tuhan. Karena saya merasa berkontribusi, gitu.
Yang kemarin saya ngomong sama istri saya, mungkin kalau saya lakukan ini kemuliaan bagi 3. Menurut saya hak kesulungan Tuhan sepertiganya. Sampai kayak gitu. Karena merasa saya mampu. Di situ kalau disuruh begitu, saya nggak berdoa aja bisa menurut saya. Padahal pernah dibuat Tuhan nggak bisa. Itu aja setelah sekian itu muncul lagi. Tapi sadar, ini jiwaku Tuhan. Ini murni jiwaku. Tolong ya Tuhan. Harus gimana gitu. Tapi banyak orang nggak sadar. Terus gitu. Ya Bapak Ibu, belajar dong menghargai. Buat apa Bapak Ibu sudah ikut belasan kali, puluhan kali PTM, kelas SPS, datang ke sini ya seperti saya tangkap tuh waktu Pak Iyo kemarin bilang, ini bukan seremoni, ini bukan wisuda. Wisuda itu dipindah puncer gitu, seremoni bukan gitu. Ini tentang menerima yang dari Tuhan. Saya sudah pernah diurapi. Saya 7 kali di sini. 8 kali, yang sekali pertama nggak ngurapin waktu di Sanggakala Maret 2022 gitu. Tapi there is more, masih ada lebih lagi. Yang dari Tuhan tuh masih lebih lagi, masih ada lebih lagi, masih ada lebih lagi. Nggak ada batasnya kok. Nggak ada batasnya. Yang membatasi itu kehausan kita, kerinduan kita, konsep kita, pikiran kita. Masih ada lagi. Terserah Engkau Tuhan, bentuknya apapun. Saya belum bisa, saya masukin kulkas, saya masukin gudang, saya simpen dulu, nanti gimana, nggak tahu lah pokoknya. Itu. Pak Yo bilang, kalau saya nggak perlu, nanti saya bagi ke orang lain juga nggak apa-apa. Mau Tuhan, mau yang dari Engkau Tuhan. Menginginkan yang dari Tuhan. Menginginkan Tuhan, lebih dari yang lain. Itu yang semestinya ada di hidup kita. Itu menyiapkan hati kita ya Bapak Ibu. Siapin hati dong. Siapin hati dong. Menginginkan. Ya. Menginginkan Tuhan. Nanti itu bisa. Gimana ya. Pokoknya bisa aja lah. Gitu. Pokoknya itu yang akan menarik. Yang akan attract roh Tuhan. Untuk mencurahkan dalam hidup Bapak Ibu. Itu ya. Itu. Menghargai yang rohani. Menghargai yang tidak kelihatan. Menghargai yang dari Tuhan. Dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan hati yang terbuka besar. Mari kita datang kepada Tuhan.
semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, kami bawa Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, Tuhan, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, Tuhan, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kami hadapkan hati kami sekali lagi ke hadapan-Mu, terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Semua sekat-sekat, pengalaman, ketakutan, trauma apapun yang membuat kami membatasi cara Tuhan bekerja. Seringkali kami pakai pembenaran-pembenaran bahwa itu tidak sesuai dengan firman, tidak ada di Alkitab dan semuanya. Tapi sebenarnya itu bukan firman, itu pengertian kami tentang firman, pengetahuan kami tentang firman, penafsiran kami tentang firman yang mungkin justru membatasi apa yang Roh mau bekerja di dalam dan lewat kehidupan kami. Biar itu dibongkar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua dasar-dasar yang lama diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua sekat-sekat yang membatasi diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Cara melihat, cara berpikir yang terbatas, bahkan kabar-kabar buruk, kabar burung, gosip-gosip yang pernah kami dengar, yang membuat hati kami terkamiri tentang hamba Tuhan tertentu, tentang orang-orang tertentu, tentang pengurapan, tentang yang supranatural, kami cabut semua dalam nama Tuhan Yesus.
ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jagai hati kami Tuhan, terbuka terhadap Engkau, terhadap roh-Mu, terhadap cara-Mu bekerja. Kami melihat dalam setiap kebangunan rohani ketika Tuhan kerja dengan cara yang baru, kami seringkali menutup diri dan membatasi itu. Dan seringkali kami menginginkan seperti yang kami mau, yang seperti selera kami. Tapi siang hari ini, dan sepanjang hari ini Tuhan, kami mau yang seperti selera-Mu Tuhan, yang Kau mau. Biar kami yang menyesuaikan dengan cara-Mu bekerja dan apa yang Kau mau curahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Jangan biarkan kami mencari gandum ketika Engkau sedang mencurahkan anggur di tengah kami. Dan jangan biarkan kami kemudian tidak mau memakan gandum yang Tuhan beri waktu itu, yang sedang Tuhan beri dengan begitu berlimpah buat hidup kami. Kami mau menantikan Tuhan, Kau bebas bermanifestasi, Kau bebas menyatakan diri, Kau bebas mencurahkan, Kau bebas bertindak dengan cara-Mu Tuhan. Pikiran kami, perasaan, kehendak kami letakkan di mezbah-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami taruh lagi Tuhan, perbaharui dengan firman yang kami dengar. Itu memperbaharui, memperbesar hati kami, memperluas cara berpikir kami, memperbaharui pikiran kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, kamu sesat karena kamu tidak ngerti kitab suci dan kuasa Allah. Bukan hanya karena kami tidak ngerti kitab suci, tapi karena juga kami tidak ngerti kuasa Allah. Kami tidak ngerti cara Tuhan bekerja.